udah sejalan dengan ini, dengan. Lah ini kenapa ini this meeting is being recorded? Ya maksudnya biar dapat gitu, maksudnya biar ini ke ini kan sebagai bahan ini kita nanti. Mana mukanya Pak Ipo ini? Pak Ipo ini kok mukanya nggak ada. Nah, saya ini enak gitu. Kita head to head begitu. Head to head boleh. Nah, itu sudah gabung itu Mbak Rahmi itu ada itu disapa dulu. Halo Mbak Rahmi. Anda ngundang orang kok nggak disapa, gimana sih? Halo Mbak Rahmi. Mbak Rahmi monitor lagi ini lagi. Ya, nah, gimana Mbak Rahmi? Kabarnya sehat? Baik. Oke, aman monitor. Magia, apa kabar Magia? Ya Pak Ipo. Mas Anung, gimana kabarnya? Mas Anung monitor. Nah, mungkin lagi pada persiapan. Oh, ini ada lagi Mas Fahmi ini. Mbak Rahmi. Siap. Ngomong-ngomong ini Mbak, ada arsip TOR dan RAB untuk ini nggak? Yang usulan kegiatan 2021 yang FGD. Punya ini nggak, data dukungnya nggak? 2021 ya Pak Ipo. Saya belum tahu itu, nanti saya coba tanya sama Bayu dulu. Nah, itu kalau ada, maksudnya kalau ada itu di-share ke saya. Kalau ini soalnya kan butuhnya besok nih. Nah, kalau ada yang itu, sementara saya pakai yang itu, biar nggak banyak ngerombak. Maksudnya nggak perlu, saya nggak butuh. FGD. Oh, FGD. Nah, biar saya nggak, maksudnya tinggal dikit-dikit doang benahinnya. Nggak terlalu banyak mikir lagi. Karena saya nggak punya bahan sama sekali nih, makanya saya baru nyusun nih tadi nih jam habis mulai tadi ketemu. Mungkin coba ditanya sama Bayu dulu Pak Ipo. Soalnya saya FGD nggak ini. Pak Rahmi aja lah, saya nanti hubungannya ke Pak Bayu untuk ini aja, untuk di konten ini aja, pematangan di ini aja. Nanti sambil kita nunggu ya, sambil kita nunggu Pak Bayu sama Pak Gunawan berarti ya. Yang sampai kita tunggu ya. Jadi kita biar enak startnya bareng-bareng nanti. Ya, ini kalau bisa nunggunya jangan 1 jam ini. Nah, itu kan tetangga kamarnya Pak Ipo kan tinggal kasih tahu udah di situ, suruh join. Udah tak kirim ke WhatsApp-nya. Ini tadi lagi nggak tahu, lagi ke rumah depan tadi. Udah saya kirim tadi. Ambil nunggu ya. Matiin dulu Kamil, jangan don't go anywhere ya. Nanti biar nggak susah nyarinya Mbak Rami sama Mbak Gia. Mas Fahmi, apa kabar Mas Fahmi? Sehat Pak, sehat. Oh, ini maaf nih Pak, mengganggu waktunya, tapi ya nggak apa-apa ya, karena deadline maksudnya. Dan itu tadinya ada beberapa teman yang saran besok katanya. Nah, cuman karena saya juga lagi deadline juga untuk tugas akhir untuk kan saya lagi diklat juga tuh sama Pak Irfan sama Pak Bayu sama rame-rame. Nah, tadi lagi bimbingan juga tadi, makanya seharian saya nggak cuman dikit nyentuh kerjaan kantor. Tadinya malam ini mau ngerjain tugas akhir target saya. Nah, malah ini tadi di
panggil dengan Pak Wibi, katanya besok udah jadi ininya, makanya saya terus minta ini, butuh teman-teman, tapi kayak saya undang juga ke Pak Wibi, maksudnya biar kalau ngecek posisi aja, maksudnya nanti startnya dari mana ini, maksudnya kita mau start administrasinya dari mau dari mana mulainya gitu. Tadinya mau itu sih karena Mohon izin. ya. Masih di jalan Pak, mohon maaf. Siapa ya Mas Anung? Iya Pak. Oh nggak apa-apa Mas, kalau seandainya ini nggak apa-apa, safety first, maksudnya kalau lagi di jalan, kalau lagi mengemudi dengerin aja nggak apa-apa, nggak usah ini, nggak apa-apa, kita bisa maklum. Yang penting ini aja, update ini aja. Siap Pak, siap. Ya. Ini nggak ada ini snack ini Pak Ipo, minum apa gitu kita rapat begini. Nah ya ini maksudnya kan Snack malam ya Pak Bram ya? Snack malam. Nah, atau gini aja Pak Bram, maksudnya dipesan aja dulu, nanti kita kalau ini administrasi udah ini, Pak, kalau udah ini selesai membayar, nanti kita coba hitung ini untuk kita inilah untuk snacknya atau apanya, coba kita formulasikan lagi nanti, nggak apa-apa, nanti kita, makanya kan ini ada ininya, ada arsipnya, ada ada arsip rapatnya, nanti bisa jadi ini dipertanggungjawabkan lah nanti, mudah-mudahan nggak apa-apa. Sembari nunggu kita tunggu ini ya, paling barang waktu berapa lama nih kita sepakatnya sebelum kita start, berapa lama kita mau tunggu ini? Pak Ipo mungkin dihubungin dulu karena kan Ya, akhirnya mereka tuh lupa gitu, karena posisinya kan dia mikirnya jam 7.30 PM itu kan besok gitu. Oh, oke. Oke, bentar ya. Waduh. Izin tanya Pak Ivo, ini nanti untuk malam ini outputnya langsung jadi dokumen SOP atau gimana? Sesuai dengan topiknya, ini apa namanya, kita hanya untuk penyusunan TOR aja sama kerangka acuan kerja sama ini draft RAB-nya. Halo Pak Gun. Pak. Selamat malam Pak Gunawan, dan tadi ada Pak Cur udah masuk. Malam Pak Gunawan. Malam Pak Gun. Maaf nih Pak, mengganggu waktunya. Sorry nih kalau sementara aja, kalau ada yang lebih prioritas sih nggak apa-apa, mau yang penting ini sih ada, paling nanti kalau seandainya ini WA juga nggak apa-apa, karena ada beberapa yang butuh masukan dari teman-teman terkait ini susunan ini KAK-nya.
Eh, Sembari saya ini ya Pak Gun, nelpon teman-teman nih yang belum join, saya tak matiin ini dulu ya, mic sama kamera, izin bentar ya. Iya Pak Ipo. Pak Ipo, ini itu ada itu di POK itu, halaman 29. Pak Ipo nggak pegang POK. Nah, tinggal konsep aja udah Pak Ipo, RAB-nya tuh. Bikin nota dinas, lampirkan RAB itu, pakai berdasarkan POK, ya bikin itunya. Terus bikin nota dinas aja ke Pak Kabalai. Mana hostnya? Hilang nih Pak Ipo nih. Pak Ipo lagi telepon dulu. Ini hostnya kok malah videonya mukanya tak nampak. Ini malah undangan yang menampakkan muka. Ada, kemarin udah dapat dari Mas Men, POK, tapi kemarin koordinasi sama Bu Dia, katanya lagi ada revisi DIPA di yang terakhir yang refocusing itu. Nah, nggak tahu saya ini apakah yang saya pegang ini apakah POK yang terakhir. Kemarin sih waktu rapat yang tahun POK kampus saya udah diskusi juga pakai POK yang lama dengan Pak KTU. Nah, cuman nggak tahu saya itu yang ini yang terakhir apa bukan. Kalau pagunya sih sama, saya lihat nih pagunya sama, cuman nah, ketemu nih filenya nih. Halaman 29. Itu dapat dari Mas Men kapan? Bulan halaman 29 betul. Nih FGD dapat Mas Men tuh dari mana? Kalau saya cek. Mana nih? Ini kemarin 22 Juni. Oh ya, itu yang terbaru. Yang terbaru ya? Ya. Nah, ya ini. Nah, di sini, ini udah saya cek. Nah, ini ada beberapa yang saya masih kurang tepat ini. Di sini belum ada ini. Nantilah coba ini. Belum muncul untuk honor panitia. Sementara di sini rancangannya saya mengusulkan ada honor panitia. Yang ada di sini baru uang transport, uang harian peserta, tapi honor untuk panitianya nggak ada. Honor terkait dengan ya. Panitia nggak usah honor lah, orang full board meeting ini. Kan anggap aja peserta. Nah, ini makanya sebentar Pak Bram, nanti saya jelaskan dulu kenapa nanti muncul honor panitia di kegiatan ini. Nanti biar ini nanti biar klop. Maksudnya persepsi kita biar standar gitu, biar klop. Nah. Langsung ini aja Pak Ipo, disiapkan catatan, langsung dicatat. Atau siapa notulennya, kan katanya anggotanya sibuk semua ya, berarti resiko lah Pak Ipo handle lah semua, mau nggak mau. Karena udah suruh kita rapat. Makanya ini, tadi mau siapa ini Pak? Jangan pegang kepala. Ini mau nyusun apa Pak Ipo? KK apa Pak Ipo? KK ini Pak. Ah, ini kebetulan ada Pak Bayu juga. Ini yang FGD untuk ini, FGD untuk penyusunan SOP. Ya. Nah Pak, Mr. Bayu katanya ini ada ini nggak arsip data dukung KK yang khusus untuk FGD nggak, atau gelondongan di ini? Gelondongan di mana nih dia gelondongannya nih? Di kepegawaian. Nah, masuk di kepegawaian itu dia. Di laporan kepegawaian berarti ya?
di komponen ini dia masuknya nih. Dicari Harusnya dulu Pak Ivo. support FGD buat ada di kepegawaian, betul. di kepegawaian ya, masuknya di ini ya. Harusnya itu kalau nggak tahu sih, saya Krisna yang baru ini, kalau dulu yang lama itu kepegawaian itu satu support sendiri. Nah ini makanya saya nggak masih belum mau tadi. Iya, FGD masuk dukungan manajemen Pak Ivo. Nah, dukungan manajemen itu ini kegiatannya layanan organisasi dan tata kelola internal kan. Nah terus di situ ini ada outputnya layanan organisasi, terus output layanan tata kelola. Oh sekarang udah begini ya yang baru ya formatnya ya, Krisna yang sekarang ya. Nah ini ternyata dia makanya ini butuh penyesuaian saya makanya harus konsultasi sama yang terbaru. Saya nggak paham nih apa aturan-aturan itu. udah nggak update lagi. Kalau dulu sih makanya kalau ada arsipnya ini maksudnya biar soalnya besok deh. Kalau izin Pak Ivo, Ya Pak, siap. kalau KAK kalau KAK sih sebenarnya format bakunya yang terbaru sih lebih simpel. Tapi sebenarnya yang mengikat sih bukan itu. Kalau KAK sih Pak Ivo yang seperti yang Pak Ivo buat sebelumnya itu juga udah bagus, sama aja sih. Yang penting kan inti dari kegiatannya tergambarkan dalam KAK itu sama diterjemahkan dalam RAP-nya gitu. RAP kegiatannya itu aja sih Pak Ivo. Masalah apa format aturan apa saya kira bisa pakai yang sebelumnya juga. Nah ini makanya ini sementara ya ini mau rencananya ini mau ini terkait dengan itunya, mau minta masukan dari teman-teman nanti terkait dengan ini sih, ada beberapa lokasi dan ini udah setengah jam Pak, mungkin kita mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Oke, siap. Ini mohon izin teman-teman ya, ini mohon izin selamat malam teman-teman sekalian. Sebenarnya udah mulai diskusinya, sudah mulai panas nih. Udah untuk kita untuk mencapai outputnya sudah mulai terarah dan terukur masif. Baik, selamat malam, mohon izin teman-teman, nih kebetulan karena deadline, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih udah punya waktu untuk bergabung. Kebetulan sebelumnya saya harus sampaikan permohonan maaf karena fasilitas Zoom saya masih ini basic, jadi terbatas. Nanti mungkin tadi sih saya, kalau nggak tahu saya, kalau basic itu gratisan 45 menit. Paling nanti ini sekarang udah makan setengah jam. Kalau nanti butuh lanjut, masih ada waktu, kita perpanjang, ngulang lagi masuk dengan link yang sama, nanti saya start ulang. Kalau seandainya sudah selesai, sudah selesai, kalau sudah selesai berarti kita nggak lanjut lagi. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Gunawan, Pak Kanit, dan teman-teman sekalian. Ada dari TU, Sarpas, dan Gardik juga. Kebetulan karena ini deadline dimintanya besok, jadi saya butuh ini masukan dari teman-teman untuk penyusunan kerangka acuan kerjanya untuk SOP. Mohon izin saya untuk ini untuk share screen ini untuk terkait yang posisi sekarang ini untuk bahan persiapan administrasi. Sebentar, saya ini dia. Nah, ini sebentar. Ya. Nah, sebentar.
Sebentar. Hostnya kabur kemana? Buang air kah? Sorry. Ada Bang Kurit. Ya, sorry. Ini. Dan gugup. Ya, sorry. Dan gugup. Sorry ya. Topiknya ini rapat penyusunan kerangka acuan kerja dan rancangan kebutuhan biaya kegiatan FGD penyusunan dan pengaturan SOP BP 2024 tahun 2021. Latar belakangnya dulu ya. Nah, yang pertama itu ini kita berhadapan di kondisi masa lalu itu eranya normal sebelum pandemi COVID, di mana di situ ada standar baku mutu ya. Baku mutu yang belum standar, di kondisi lalu kita sudah punya standar. Nah, tapi mungkin pengoperasian aktivitas kita sehari-hari itu belum mencapai standar, baik dari sisi tata usaha bidangnya masing-masing, penyelenggara iklan dan sarana prasarana. Nah, kemudian kondisi existingnya itu kita ini sekarang berada di era new normal, masa pandemi COVID dan PPKM darurat. Nah, jadi di sini lagi muncul lagi standar baku mutu yang kita laksanakan sekarang, prosesnya itu belum standar dan pengoperasian prosedur yang belum standar. Artinya seperti itu. Ada di sini muncul lagi nih standar-standar baru, baik regulasi-regulasi yang baru dan lain-lain. Semuanya berubah dari kondisi era normal. Nah, kemudian diharapannya nanti melalui FGD ini itu kita lebih mungkin kedepannya itu ada yang namanya, mungkin sekarang kita udah masuk juga era new normal juga masih tetap, dan juga industri 5.0 kan yang ini yang lebih canggih lagi. Bahkan kita sekarang masih di 4.0, mungkin di ke depan kita sudah berhadapan 5.0. Saya juga nggak tahu bentuknya seperti apa, beberapa kali kesempatan sudah pernah ikut sih, tapi ya kurang lebih seperti itulah. Dan tersedianya SOP pada semua unit kerja dan sudah ditandatangani oleh pimpinan. Nah, kalau mengacu kepada unit kerja kita, khususnya di kita sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu itu merupakan produk dari standar ISO, sistem manajemen mutu, di mana kalau kita sudah mengoperasikan sistem manajemen mutu berarti standarnya sudah internasional. Nah, artinya sudah internasional itu baik dari internasional, berarti kalau internasional itu bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris, mulai dari komunikasi, bahan-bahan, kemudian regulasi, itu semuanya sudah dual language mestinya. Baru dia sistem manajemen mutunya berhasil, karena yang saya baca untuk SNI sistem manajemen mutu itu arahnya ke standar internasional. Nah, kemudian latar belakang selanjutnya itu kondisi masa lalu. Dokumen SOP untuk beberapa kegiatan sudah ada namun belum ditandatangani oleh pimpinan. Nah, ini kondisi masa lalu. Permasalahannya itu kemudian yang sekarang ini, saat ini beberapa unit kerja sudah setor SOP namun belum sesuai standar mutu baku. Nah, pedoman yang kita acu itu untuk SOP itu kita ada peraturan menteri, dan juga di kesempatan kemarin juga kita sudah mengirimkan nota dinas untuk SOP di masing-masing unit kerja, dan sudah ditindaklanjutin dari teman-teman dari Sarpras, workshop, dari asrama, dari lab, laboratorium, sudah ini. Nah, cuman kalau kita sandingkan dengan SOP di tata usaha dan Gardik, tentunya belum, yang dari Sarpras belum sesuai dengan standar yang ini, belum sesuai dengan standar yang diacu oleh tata usaha dan seksi penyelenggara diklat, SOP-nya, SOP penyelenggaraan dan SOP ini tata usaha. Nah, ditambah lagi penyesuaian dengan peraturan menteri tentang SOP. Nah, ini Pak Fahmi pakarnya yang ini, yang sudah lebih pakar untuk ini karena udah ini. Nah, kondisi harapannya tersedianya SOP pada semua unit kerja dan sudah ditandatangani oleh pimpinan. Nah ini dia maksud dan tujuannya. Saya juga belum susun maksud dan tujuannya. Pasti karena kita ini FGD ya. Nah, FGD itu sih sebenarnya
kalau bunyinya FGD sebenarnya nanti outputnya itu sih saya pikir hanya kesimpulan apa yang kita simpulkan dari FGD. Kita fokus group discussion, artinya diskusi ini yang fokus dia bentuknya grup-grup gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah nanti hasil diskusinya itu apa? Nah itu FGD. Nah kalau kayaknya nanti arahnya ke situ, makanya saya nanti mau sharing dengan teman-teman juga. Nah sasaran yang ingin dicapai ini sasaran yang kita capai itu pastinya kalau dia ini ada kesimpulan tadi dari latar belakang permasalahannya, ada yang kita sepakatin dulu dari ini sepakatnya itu misalkan tadi ada pernyataan belum sesuai standar. Nah kita sepakat nggak, artinya nanti habis itu ada berita acara kalau dia sasaran yang dicapai itu kalau ini ada di akhirnya itu nanti kita ada penandatangan berita acara apa yang kita sepakatin di FGD-nya karena sifatnya FGD. Nah kemudian output kegiatan, nah ini dia output dari sasaran, kemudian output kegiatan, outputnya itu apa nanti hasil akhirnya? Apakah kita menandatangani berita acara, demikian juga dengan ini berita acara hasil kesepakatan FGD gitu, atau kita sudah sampai penetapan ke ini SOP-nya malah dokumen SOP-nya dia sudah menjadi dokumen SOP. Nah ini yang harus kita sepakatin menjadi output dari hasil FGD ini nantinya gitu. Nah kemudian outcome manfaat kegiatan, nanti kalau seandainya kita sepakatin nih outputnya, misalnya kita sepakatin outputnya itu adalah berita acara. Nah dampaknya apa, impact-nya apa kan ini kan dia KAK ya. Nah di KAK itu ada di situ kegiatan. Nah FGD ini nyantolnya dia di kegiatan apa, kepegawaian, berarti nanti ada dampak terhadap kinerja kepegawaian misalkan seperti itu. Dia berdampak langsung kepada laporan kepegawaian. Nanti dia dampaknya kan ke situ hubungannya. Jadi outcome itu dia seperti itu. Jadi tadi latar belakang, di atas latar belakang itu kalau kita menyesuaikan format KAK, di situ ada program, kemudian kegiatan, output, kemudian seterusnya di bawahnya itu nanti urutannya ke situ, sampai ke situ nanti. Nah, kemudian metode untuk mencapai output. Nah, metode ini saya juga belum, tapi gambarnya sih sudah metodenya itu seperti apa. Karena kita sudah putuskan melalui FGD, berarti nanti dia FGD. Kemudian metodenya ini kalau dia berhubungan dengan pengadaan, berarti bisa swakelola dan bisa dengan yang ketiga IO katakanlah seperti itu. Nah ini metodenya kalau dia berhubungan dengan pengadaan, berarti ada lagi metodenya, dan karena dia judulnya sudah FGD, berarti dia FGD metodenya apalagi ya. Nah kata kurang lebih seperti itu. Nah kemudian dan seterusnya. Nah, ini tahapan komponen kegiatan aktivitas. Nah, kalau tahapan berarti secara umum sih tahapannya itu ada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, persiapan ini berarti ini rapat persiapan. Nah, ini sekarang kita udah awali dengan rapat persiapan. Kemudian setelah rapat persiapan, tadi outputnya apa rapat? Ini outputnya ini nanti ada beberapa yang harus harus minta pendapat dari teman-teman. Kemudian menyusun ini draft SK. Sebenarnya SK-nya sih sebenarnya lebih dulu, sebenarnya draft SK-nya di awal sebenarnya sesuai dengan ini. Kemudian menyusun draft KAK RAB. Nah kecuali kalau seandainya itu sudah ada, sebenarnya tadi kan saya belum inventarisir sebenarnya. Kemudian baru menyusun nota dinas. Kemudian pelaksanaannya karena dia FGD berarti kurang lebih nanti dia FGD hari. Kalau dia katakanlah 3 hari, berarti FGD hari pertama, FGD hari kedua, dan FGD hari ketiga. Nanti di breakdown lagi, FGD itu isinya apa. Berarti ada kita bagi dalam grup, misalkan grup tata usaha, grup penyelenggara diklat, dan komisi sarana prasarana. Kemudian kita bikin diskusi grup gitu, katakanlah seperti itu. Nah, tergantung nanti baru kita sesuaikan kebutuhan dengan ketersediaan anggaran, berapa narasumber yang kita undang, apakah dia sesuai di bidangnya,
bidang penyelenggara, kemudian bidang ini, bidang tata usaha dan bidang sarana prasarana, ataupun ke narasumber ke peraturan menteri yang terkait dengan ini, terkait dengan SOP sendiri. Nah, tuh, ataupun nanti kita mau undang praktisi yang sudah berpengalaman itu dia berpengalaman di penyusunan untuk menjadi praktisi di penyusunan SOP. Nah, kemudian penyusunan pelaporan. Nah, ini dia untuk lokasi pelaksanaan. Ini yang penting saya butuh untuk ini lokasi pelaksanaan. Saya butuh ini masukan dari teman-teman. Alternatifnya itu ada PT Dr. Mapawa, kemudian ruang virtual Zoom meeting, kemudian Pontianak, ataupun yang kemarin ya sebelumnya ada juga wacana di Medan, ada juga usulan dari teman-teman di Bandung, ada juga yang usulannya di Bali, ada juga yang di Jogja. Nah, ini yang perlu ini. Nah, untuk ini sebentar saya stop share screen. Sebentar, sebentar. Nah, ini saya coba kirimkan ke teman-teman. Saya kirimkan link untuk sebagai ini, untuk bahan survei. Nanti mohon diisi, saya kirimkan di kolom di kolom chat. Mohon teman-teman ini bantu isi jajak pendapatnya, formulir surveinya, untuk nanti untuk menjawab yang ini, ini untuk yang ini, sorry sebentar, untuk menjawab yang lokasi. Nah, karena yang ini dia untuk yang lokasi, ini yang butuh masukan dari teman-teman tuh. Nah, ini lokasi. Nah, itu. Nah, di situ ada alasan pemilihan lokasi karena kan ini kan dari kita untuk kita. Nah, alasannya itu apa? Saya misalkan di Pontianak. Nah, ada usul dari Pontianak. Nanti muncul lagi, kenapa nggak di Bandung, kenapa nggak di Bali? Nah, justru di sini nanti kita akan butuh masukan dari teman-teman, alasannya apa. Nah, seterusnya setelah dapat lokasinya baru kita nih mapping nanti pesertanya ini siapa aja sih. Yang pertama itu ada persyaratan. Nah, yang pertama itu karena kemarin dari sebelumnya arahannya masih kuotanya sesuai dengan POK 20 orang. Nah, pesertanya ini apa nih persyaratannya? Pertama itu dia PNS dulu, PNS gitu kan, ataupun PPNPN juga boleh. Nah, yang kedua itu sehat jasmani dan rohani. Nah, ini sehat jasmani ini kan, ya kalau sakit kan nggak bisa gitu kan. Nah, ini kemudian kalau dia kena COVID juga nggak bisa persyaratan. Kemudian karena saya nggak tahu tadi kalau ini kenapa persyaratan itu munculnya di belakang, nggak di depan, karena ada output itu kita sepakatin dulu dari FGD itu apa sih yang kita sepakatin. Outputnya kalau dia dokumen berarti kita ada kerja menggunakan pengoperasian komputer. Nah, kalau sudah mengoperasikan komputer berarti pesertanya itu harus mampu mengoperasikan MS Office Word tahun 2010 karena standarnya sekarang 2010. Kemudian mampu mengoperasikan MS Office Excel tahun 2010. Memahami tupoksi pada yang dikerjanya, kemudian memahami bisnis proses pada yang dikerjanya. Yang terakhir, dia harus punya laptop, karena nanti kalau kita laksanakan, dia nggak punya laptop, kalau outputnya dokumen, ya itu pasti nggak bisa gitu. Kalau dia nggak memenuhi persyaratan ini, berarti susah nanti untuk ikut. Kalau dia outputnya adalah dokumen, bentuknya dokumen. Tapi kalau outputnya bentuknya hanya berita acara, mungkin panitianya saja yang ini kita persyaratkan untuk ini, pesertanya enggak usah. Nah, karena dia sudah ada persyaratan teknisnya, kemudian ada persyaratan administrasi. Nah, si peserta itu mampu mengoperasikan MS Office Word, dia punya sertifikat enggak? Sertifikat pelatihan MS Office Word. Nah, karena nanti untuk memudahkan panitia
untuk menyeleksi persyaratan teknis dari si pesertanya. Dia punya sertifikat nggak? Nah, sertifikat pelatihan, Office dan Word. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ini waktunya kurang 1 menit. Nanti kalau kita mau lanjut, ini apa namanya, kesepakatan dulu nih, mau lanjut atau cukup? Oke, saya kembali share screen tadi ke kita terakhir di, nah kita terakhir di ini. Nah, tadi calon peserta. Nah, ini udah sampai di sini. Nanti mungkin kalau ini butuh kita kesepakatan dulu. Nah, kemudian ini waktu pelaksanaan. Nah, kalau waktu pelaksanaannya sih ini yang butuh masukan teman-teman juga nih. Sudah ada di, kayaknya belum ada di form surveinya. Kira-kira karena rencananya kemarin sih katanya minggu depan. Nah, cuman saya nggak tahu nanti kita susun dulu untuk di internal ini kita teman-teman cocoknya di kapan nih cocoknya di, kira-kira mau katanya kalau kemarin sih arahan pimpinan di minggu depan karena ini juga saya di-push untuk besok ini administrasinya. Nah, kira-kira kalau di minggu depan di hari apa gitu kira-kira cocoknya di sekarang kan tanggal 4. Nah, berarti minggu depan itu ada di tanggal 12 sampai kalau dia Rabu, berarti Rabu, Kamis, Jumat 11, 12, 13. Nah, kira-kira kalau tanggal ini teman-teman bisa nggak? Nanti takutnya udah kita susun persyaratannya, udah oke, deal, semua memenuhi syarat, ternyata nggak ada yang bisa. Nah, banyak yang bentrok kegiatannya. Kan sayang nanti, maksudnya kita udah persiapkan hotel segala macam, yang datang bisa 5 orang mubazir itu jadinya, maksudnya lebih bagus kita antisipasi di awal, juga nanti sebagai masukan kepada pimpinan juga kita bisa screening di awal untuk ininya gitu, jadi nggak banyak yang katakanlah teman-teman yang lain butuh untuk FGD juga bisa di-share kan ininya, untuk misalkan FGD kan ada ini banyak kayaknya di Bugia banyak butuh FGD tuh, mulai dari angka kredit BIMTEK angka kredit fungsional juga dia belum banyak tuh Bugia lain semuanya diisu Bugia semuanya disuruh mandiri semua, mandiri tagih-tagih, orang nggak tahu ngisinya gimana udah ditagih-tagih aja nih Bugia. Nah, ini juga butuh ini juga kita kan, nah butuh dari teman-teman. Nah, kemudian kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini kan saya juga masih bingung. Kalau kepanitiaan yang umum sih ada ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, ketua ini nanti kalau di sini sih sementara ini pengarah dan penanggung jawab. Nah, sampai kepada pengarah ini levelnya biasanya kita mau sampai kemana yang memberi arahan, apakah sampai ke level sekretariat, pusbang, itu bisa jadi pengarah. Kalau di levelnya pimpinan di eselon 2, eselon 1 bisa menjadi pengarah semuanya, apa yang diarahkan dari situ. Kemudian kalau pengarahnya di level eselon 1 atau eselon 2, berarti pesertanya itu ada dari, kalau eselon 1 berarti bisa terdiri dari berapa matra gitu ataupun seperti apa, saya juga masih belum paham nanti ininya. Kalau dia di level Kapusbang berarti arahannya karena ya kalau sudah ada arahan tinggal sebenarnya pengarahan itu dibacakan ulang lagi sih sebenarnya, pengarahan itu seperti itu. Nah, kemudian penanggung jawabnya berarti di levelnya pimpinan kepala, tapi kalau hanya di internal kita aja berarti ketua karena ini bisa penanggung jawabnya pimpinan, bisa ataupun ketua langsung ini ya, nah, tergantung. Kalau saya cek di itu sih tadi di screening di POP-nya kemudian yang harus ini yang belum kalau ini bisa nanti di ini. Kemudian tugas pokok dan fungsi kepanitiaan ini juga saya juga makanya tadi butuh dokumen sebelumnya ataupun contoh-contoh. Saya juga belum punya ini dokumen pendukung. Nanti kalau di sini sih ketua udah pasti, kalau dia levelnya ketua itu sudah pasti dia menyusun SK dulu yang pertama, SK-nya, kemudian nanti
isiannya itu ada menyusun TOR dan RAB, draft SK dan segala macam, ini sudah di ketua, sekretaris dan anggota, katakanlah seperti itu. Nah, baru nanti masuk ke kebutuhan biaya. Nah, kemudian arahan. Nah, arahan ini sebenarnya bisa di atas, tadi sebenarnya di atas saya taruh, cuman karena dia ada beberapa usulan dari teman-teman, arahannya bisa di bawah gitu. Nah, kalau kenapa dia jadi harusnya ini di slide awal arahannya, karena dia butuh masukan dari teman-teman, karena teman-teman ada mengusulkan Bali, Bandung segala macam, itu kan mengakomodir. Nah, arahannya jadinya di bawah, paling belakang jadinya, karena ada menunggu teman-teman usulan teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ada usulan, tinggal dilaksanakan instruksi, tentunya arahannya di atas. Nah, ini makanya ini kalau arahannya sih pimpinan seperti ini. Nah, tinggal nanti seperti apa kalau arahannya pimpinan sih, lepas di Pontianak, langsung saja di form survei itu kalau sudah sepakat dengan arahannya, ini saya ulang lagi, udah ada yang baru masuk nih, saya kirim ulang lagi ininya form surveinya, saya ulang lagi, ada di ini sebentar. Nah, bisa dicek lagi di kolom chat. Nah, itu silakan ya teman-teman yang baru bergabung, udah itu. Nah, nah ini sebentar, ini berarti oke, ini dia. Nah, tadi sampai di sini, nah ini arahan. Nah, kalau sepakat dengan arahan, berarti nanti kalau kita udah menetapkan panitia, SK-nya sudah keluar, berarti tinggal langsung penugasan. Jadi tidak ada sanggahan lagi gitu. Nah, karena masih sifatnya ada usulan, berarti sementara arahannya di bawah. Menunggu hasil survei ke teman-teman. Kalau Pontianak berarti tinggal diisi saja, sepakat dengan arahan sesuai dengan arahannya pimpinan gitu. Nah, narasumbernya demikian. Kalau seandainya ada saran dan masukan juga, tapi kalau dari pimpinan sih sudah ada ini seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ininya, konsepnya. Mungkin tadi yang butuh masukan dari teman-teman itu form surveinya, kemudian untuk ini mungkin ini ya sampai di situ mungkin ada yang mau ini kita diskusikan atau gimana? Sekarang waktu sudah 20.30. Paling ya. Paling sih nanti itu aja form surveinya aja yang butuh diisi, selebihnya nanti biar kita yang dari panitia yang menyelesaikan. Izin Pak Ivo. Iya Pak. Izin menanggapi Pak Ivo. Iya Pak. Ya, jadi saya udah isi itu Pak, untuk form surveinya udah saya isi. Terus ini ada beberapa hal memang yang yang tadi kan udah disampaikan Pak Ivo terkait permasalahan latar belakang, ya ada permasalahan outputnya, lokasi peserta. Jadi sedikit menyampaikan aja terkait tadi kan Pak Ivo udah menginventarisir permasalahan ya, permasalahan sebagai latar belakang diadakannya kegiatan ini. Untuk itu Pak Ivo, penyusunan SOP sendiri kita mengacu karena setahu saya itu untuk aturan di Kemenhub untuk SOP itu di PM nomor 17 PM nomor berapa ya, tahun 2017 itu kalau nggak salah, atau ada yang terbaru PM nomor 50 Pak Ivo, PM 50 tahun 2017. Dan kebetulan tahun 2020 saya ikut jadi tim penyusun SOP di BPSDM. Nah, yang SOP yang sudah saya kirim Pak Ivo yang beberapa itu sudah mengacu ke situ Pak Ivo. Udah mengacu dan udah dikoreksi dari tim BPSDM juga sudah sesuai. Nanti kalau ada aturan yang baru lagi mohon nanti di-share
ke tim untuk penyesuaian. Terus yang berikutnya output. Output itu saya kira kita outputnya ke penyusunan Pak Ivo. Jadi SOP-nya itu jadi kita biar tidak, ini kan anggaran juga terbatas ya. Anggaran terbatas. Saya kira ya kita kegiatan ini langsung susun outputnya itu ada SOP gitu. Ada SOP, jadi sekali jalan produk ada. Jadi nanti perlu diinventarisir apa-apa SOP yang existing yang ada sama SOP yang perlu penyesuaian dengan new normal gitu kan. Kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu penyesuaian terkait new normal karena pandemi ini. Itu yang kedua terkait output. Terus untuk lokasi saya kira ya kita kan kondisi masih seperti ini ya Pak Ibu. Kalau berdasarkan instruksi Mendagri nomor 29 tahun 2021 itu Kalimantan Barat itu Pontianak itu masih level 4. Terus membawah itu level 3. Jadi saya kira tidak memungkinkan kalau itu dilaksanakan di luar Kalimantan. Dan di Pontianak pun juga, saya ngisi tadi Pontianak karena dekat dan tapi juga perlu dicek lagi apakah masih memungkinkan pelaksanaan kegiatan di hotel misalkan di daerah dengan PPKM level 4. Karena Pontianak masih level 4 sampai tanggal 9 nanti. Itu masalah lokasi dan tentu saja disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Nah, untuk peserta, usul saya dari sekarang dibentuk tim yang dia memang rigid Pak Ivo. Jadi ya dia ini dari Gardik, dari TU, dari Sarpras. Itu memang dia tim itu udah rigid. Jadi dia memang yang bertanggung jawab terhadap SOP di masing-masing satuan kerja. Jadi biar nanti ya yang tanggung jawab ini gitu kan. Di Sarpras timnya ini, di Gardik ini, di TU ini. Jadi memang dari awal sampai akhir tim-tim ini yang bertanggung jawab. Jadi mungkin bisa dibentuk tim itu tadi untuk dia nanti peserta juga untuk kegiatan ini gitu. Demikian Pak Ivo. Saran dan usulan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan, masukannya sangat tepat sekali, sangat bermanfaat untuk kita menetapkan sebagai guidance kita untuk nanti menyusun lokasi dan lain-lain, lokasi untuk mendukung administrasi, menyiapkan kelengkapan administrasinya. Nah, sembari demikian, saya kembali share dulu. Ini sudah ada teman-teman, udah keluar hasil surveinya. Ini hasil survei dari hasil survei voting kepada teman-teman. Demikian hasilnya, saya coba tampilkan. Nah, di sini muncul alternatif tempat pelaksanaan FGD penyusunan SOP. Ada 3 responden, itu semuanya menginginkan pelaksanaannya di hotel ataupun indoor. Nah, kemudian lokasi pelaksanaan ada 3 responden, 66% itu artinya kurang 2 orang itu menyatakan di Pontianak, 33% itu di mana nih, di Medan gitu, di Sumatera Utara. Nah, alasannya itu lebih nyaman dan enak. Kemudian fokus, oke. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita semuanya. Nah, oke ya. Demikian. Baru 3 belum quorum Pak Ivo. Pesertanya kan 10. Itu kan baru 3 responden, nanti belum quorum Pak Ivo. Nah, mohon dong ini teman-teman. Oke, berarti ini siapa lagi nih? Ada Bu Titik. Orang lagi dong. Bu Titik, kemudian ada Bu DP, halo Bu DP, Mas Mame monitor. Mas Bayu udah ngisi belum Mas? Halo Pak Ipo. Ini lagi diisi Bapak. Oke ya, silakan ya. Di situ Pak. Sembari. Bentar. Kalau tadi itu yang dua itu 2 sama Mas Dun. 1 orang Medan udah jelas lu Pak Ipo. Medan siapa tuh ya? Kalau Medan siapa lagi kalau bukan Pak Ivo gitu. Saya belum ngisi malam.
Oh, berarti Frans itu, Medan itu Frans tuh. Oh, Saya belum isi. bisa. Kalau saya tadi konsepnya untuk kegiatan di sistem mutu semuanya kita konsepkan dengan virtual Zoom karena itu lebih aman gitu. Tapi kembali lagi kan di situ ada poin-poin alasan urgensinya di situ sebenarnya kalau kita mengadakan meeting luar kantor di luar waktu kondisi normal itu sebenarnya kita boleh mengadakan kegiatan di luar kantor itu alasan yang paling memungkinkan itu cuma satu, kapasitas. Kalau kapasitas di kantor itu ini sudah tidak memenuhi lagi, baru kita boleh melaksanakan di luar kantor. Sebenarnya yang diakuin sama tim keuangan, baik itu DJA dan BPK nanti arahnya ke situ. Semua kegiatan di luar kantor itu hanya bila dia melebihi kapasitas gedung kantor yang ini sudah. Nah, jadi data dukungnya itu sebenarnya ini dari utilitas ruang rapat dari rumah tangga itu udah masuk di KAK, di dokumen usulan itu udah kita jadikan arsip bahwa di tanggal sekian itu full. Kemudian yang lainnya baru muncul alasan yang lain mungkin untuk kenyamanan atau kemudian hitung-hitung narasumbernya, kemudian pesertanya mungkin banyak dinas luar, mungkin itu bisa jadi alasan. Jadi lebih kuat untuk ininya, misalkan di mana gitu, atau di Bali, atau misalkan Bali ada program-program ini dukungan pariwisata, atau di Medan kita bikin kegiatan untuk pariwisata, nanti kita jelaskan di tornya, di situ kita sebutkan jadi salah satu landasan misalkan itu. Tapi ya tadi yang paling menggugurkan itu tadi yang Pak Gubernur bilang PPKM itu udah sekarang itu udah harga mati itu, maksudnya udah ini banget. Misalkan kita mau bikin di Jogja, kalau Jogjanya sekian itu udah pasti udah kena blok semua. Tapi kalau dia level 2, level 1 masih bisa. Kan di mana kita mau buat di Medan, kalau Medan kita di Parapat dia level 1 justru bagus, tapi kalau kita buat misalkan di Jogjanya level 4 atau di Pontianak itu udah pasti gugur, udah nggak ini lagi gitu. Sembari ngisi teman-teman tadi udah itu doang sih tadi lokasi, selanjutnya nanti kita nunggu arahan dari sebelum tadi menanggapi yang Pak Gunawan. Ini Pak Gun, kalau kita menyusun, kalau saya sih kita cenderung nanti kebentur sama judul kegiatannya FGD. Nah makanya tadi harus sepakat dulu outputnya. Kalau FGD sih biasanya cuman kesimpulan, nanti kita diskusi kesimpulannya apa, itu yang menjadi ini yang kita simpulkan. Dia FGD outputnya nanti cuman simpulan-simpulan aja. Nah kalau kita sudah menyusun dia menjadi SOP, berarti kita workshop gitu. Nah, kalau nanti workshop, tapi kalau kita belum mau menyampai outputnya dokumen, kita BIMTEK saja dulu, karena kita harus survei dulu nih teman-teman yang sudah mampu ini menyusun, kira-kira nggak ada kendala, karena nanti kita kejebak di judul kegiatan. Karena kalau seandainya workshop kita harus dikejar-kejar dengan output, tapi kalau BIMTEK sifatnya kita hanya bimbingan aja gitu. Makanya kembali lagi nih nanti bisa mungkin ke Pak Gun juga di pejabat pengadaan juga, ini harus selektif, karena kalau saya sih kalau udah kita sepakatin sih ini hanya kembalinya ke saran saja gitu, maksudnya kembali lagi ke masukan ke teman-teman seperti apa. Nah ya Pak Ibu, jadi karena ini sih lebih ke, jadi kita SOP itu menurut saya itu sesuatu yang vital gitu kan, vital dan mendesak, itu wajib ada Pak Ibu. Jadi paling tidak sebagai dasar kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari gitu kan. Nah kalau misalkan kita FGD, keluarannya itu gagasan-gagasan konsep kan, atas konsep ini nanti SOP seperti ini, penyusunannya seperti ini oke gitu. Cuman kapan kita menyusun SOP lagi? Kita nanti pasti cari waktu lagi untuk nyusun lagi, dan itu nggak selesai-selesai Pak. Kita udah berapa kali melaksanakan workshop ya,
itu 2019 apa ya, 2019 akhir pernah juga, cuman produknya kan belum ada gitu kan. Nah, kalaupun ini ada anggarannya gitu, kita manfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, setidaknya kita ada produk, walaupun nanti setelah Pak Evo inventarisir berdasarkan ortaker gitu kan, tugas-tugasnya, jadi SOP-nya apa, setidaknya ada gitu, kita ada, ya dapat lah, syukur-syukur semuanya selesai gitu kan, 75% kah atau apa, setidaknya itu untuk hal-hal yang vital gitu kan, kegiatan-kegiatan vital gitu. Lebih ke itu sih Pak Ivo kalau menurut saya. Jadi tapi tidak masalah juga kalau memang outputnya nanti apa semacam apa pedoman dalam penyusunan SOP sendiri, ya itu juga bagus. Tapi nanti kan Pak Ivo harus memikirkan lagi kapan nih apa nyusunnya kan gitu. Gitu Pak Ivo. Karena waktu 3 hari menurut saya itu 3 hari ya kalau nggak salah ya, itu panjang gitu kan, itu panjang dan saya kira cukup waktu gitu, setidaknya ada produk yang kita keluarkan, yang kita hasilkan, dan itu langsung gitu loh, langsung apa kita ke tujuan utama kita, itu outcome-nya apa gitu kan, outcome-nya berarti tersedianya SOP, ada apa tersedia SOP di itu, kita belum ada nih Pak Ivo sampai hari ini kayaknya belum ada tuh. Kalaupun ada, saya udah ada yang ditandatangani Pak Sugri itu ada 5 SOP itu. Cuman yang lain kan enggak apa, itu pun karena waktu itu masuk tim penyusunan di BPSDM kan. Jadi mau nggak mau memang harus ditandatangani pimpinan dan itu sudah gitu Pak Ivo. Ya nggak tahu nanti mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Semakin banyak yang berpikir semakin. Kalau sebelum situ, sebenarnya mau izin sembari tampilkan lagi. Ini saya tadi udah sampai karena saya belum ada dokumen yang bisa ini. Saya baru coba nyusun sampai di sini. Saya petakan untuk RAB-nya itu dimulai dari tadi kan kita sepakatin ya persiapan. Dimulai dari rapat dulu nih. Nah, rapat ini karena di sini sudah panitia ya, saya hitungnya sudah sebagai panitia. Saya itu di sini outputnya tadi udah nyiapin bahan rapat. Itu PowerPoint, outputnya rapat ini tadi salah satunya dari panitia itu, saya sebagai panitia itu bahan PowerPoint sudah saya siapkan, tapi hasilnya ada, nanti saya print out untuk di laporan, kemudian draft KK-nya masih kosong, RAB. Nah ini sudah muncul di sini, saya coba hitung, di situ dia satuannya volumenya ini, kemudian orang jam. Nah harga satuan ini saya mau konsultasi ke bagian perencanaan sama keuangan, tadi sudah saya undang Pak Galih. Ini kalau saya menghasilkan dokumen ini, apa sih yang dipakai sama keuangan untuk ini, saya nggak bisa isi gitu. Nah karena ini saya sengaja saya kosongin, harapannya yang mengisi itu pakar dari perencanaan dan pakar dari keuangan gitu, bantu saya konsultasi, makanya saya kosongin di sini satuan ini apa yang dipakai indikatornya, apakah tadi sih sebentar saya hitung pakai untuk lembur. Nah berarti dihitung jamnya. Nah bagaimana dengan outputnya gitu, karena di sini kita nanti SOP hubungannya kan mutu baku. Nah ini sembari kita latihan mana yang mau dipakai sebagai pembandingnya gitu, apakah outputnya yang dihargain atau jamnya yang dihargain. Nah ini tentunya bisa menjadi dasar yang kuat untuk nanti kita dalam perhitungan SOP tentunya. Di sini juga bisa jadi kita latihan. Memang sengaja saya buat dari awal, kalau yang sudah jadi memang ada, saya sudah jadi. Nah ini untuk apa namanya sebentar, ini untuk dokumen yang saya usulkan yang sudah jadi. Nah ini ada beberapa FGD yang saya usulkan yang sudah jadi, tapi namun karena ini sifatnya kita mulai dari awal, ini beberapa yang sifatnya FGD online yang saya usulkan, tapi ini sudah jadi gitu. Nah kalau ini masih karena tadi saya belum punya dokumen, saya mulai dari awal. Nah kemudian peserta rapat, peserta rapat ini karena udah siap undang, berarti nanti apa? Saya tadi bingung apakah dia dihitung lembur jamnya saja, karena kan hanya tanggapan, tidak ada dari pesertanya kan nggak ada produk yang dihasilkan, hanya ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Nah ini kembali belum, nah pelaksanaannya juga masih belum. Nah baru sampai di sini nih, mohon izin teman-teman, sementara persiapan saya sampai di situ, nanti mohon bantuan teman-teman biar maksudnya nanti lebih ini apa, lebih teman-teman juga lebih karena ini snack kita juga, saya bingung nanti mau ngitung kebutuhan snacknya.
masih ini gitu. Nah, Ini harus ada makan malam ini Pak Ivo. Setuju nggak Pak Bram ini makan malam ini ya? Iya, minimal mata apa kek. Nah ini masih buka Pak. Ini orang disuruh berpikir tapi nggak ada vitamin untuk itu, harus ada trigger supaya orang bisa mikir. Ini berpikir keras loh Pak Ipo. Gak apa-apa Pak Bram, ini kan pakai dana pribadi dulu, nanti kan diganti sama Pak Gunawan. Pak Gunawan nanti eksekutor. Ya, wis. Ya, demikian kalau dari saya, demikian Pak. Tadi udah ada kuesionernya, tadi tinggal saya menyusun nanti di Pontianak itu kalau dia ini P4, berarti solusinya geser waktu, menyesuaikan. Ya. Ya. Nah, itu nanti Pak Ivo suaranya putus-putus nih. Ya, ini Pak. Ya, tadi nanti jadi kita tampung Pak untuk yang PPKM, kita tampung untuk penyesuaian lokasi di Pontianak. Apakah memungkinkan ini kita usulannya atau nanti seperti apa kita masukkan lagi alternatif untuk yang online atau untuk radiator rapat dinas di kantor. Mungkin demikian kesimpulannya. Tadi lokasi sudah kita putuskan, jadi kita nanti batasannya adalah PPKM sambil sembari nanti mengecek ketersediaan dana dan juga inventarisir. Nanti kita inventarisir kembali untuk SOP-SOP yang sudah ada. Mungkin dari kita demikian. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sebelum ini kita satu lagi Pak Ivo. Ya. Nah, untuk kendala Pak Ivo ya ikut menyumbang pikiran, jadi biar lebih dikerucutkan. Kalau saya menggarisbawahi untuk kendala penyusunan SOP itu ada 4 Pak Ivo. Ada 4, jadi nanti bisa jadi itu. Yang pertama itu adalah SOP. Berikutnya SOP yang telah disusun belum sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Yang berikutnya SOP yang disusun belum sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku. Kadang kan kita nggak melulu soal PM50, tapi juga kegiatan kita bisa mengacu ke peraturan-peraturan teknis terkait gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, jadi kesulitan. Jadi pegawai itu kadang kesulitan menerjemahkan tusinya ke dalam SOP. Ya, itu mungkin 4 permasalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan SOP, bisa jadi perhatian khusus Pak Ivo. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan tadi atas kesimpulannya. Nanti kita akan coba simulasikan lagi seperti apa. Tadi sudah kita dapat peraturan menterinya, sudah dapat. Nanti kalau sudah langsung menyusun, apakah seperti apa nanti konsepnya untuk mendukung ini, kan kita masih dalam konteks FGD. Nah, nanti juga kita coba masukannya, seleksinya terhadap narasumber yang benar-benar ahli di PM50 tentang SOP ini. Kita akan coba mungkin solusi kita saran dari Pak Gunawan kita tampung untuk persyaratan teknis untuk di narasumber nanti ataupun praktisi yang akan nanti kita coba susun di dokumen perencanaannya. Terima kasih Pak Gunawan. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman sebelum kita close. Ya, izin Pak Ipo, teman-teman. Mungkin kalau dari saya menambahkan saja yang dari Pak Gunawan tadi. Kalau lihat paparan dari Pak Ipo mengenai alurnya pelaksanaan itu, baik dari segi maksud, tujuan, sampai outcome-nya akan jadi apa, lokasi di mana, saya kira secara garis besar alurnya itu sudah benar tadi. Cuman ya kita kalau boleh ditambah sedikit, kalau lokasi sudah jelas pertimbangannya, kita harus melihat bahwa situasi PPKM, karena mau
laksanakan bulan Agustus. Nah, itu ya poin yang pertama itu. Jadi yang masuk akal kalau menurut saya itu agar dilonggarkan mungkin kita bikinnya di Pontianak, itu satu. Terus yang kedua mengenai alur yang permasalahan penyusunan SOP-nya secara teknis, kan nanti outcome-nya itu kan akan jadi kesimpulan, entah apapun itu kesimpulan atau dokumen berupa SOP yang sudah kita susun. Ya kalau saya lihat dari alurnya Pak Ipo itu sudah benar, sudah tepat sekali. Cuman mungkin nanti masukan pada saat penyusunan teknis pelaksanaan, itu kan tadi kan ada juga dikatakan SOP-nya ada yang sudah disusun tetapi belum memenuhi standar yang ada. Nah kalau bisa nanti sesuai dengan tambahan dari Mas Gunawan tadi, dibentuk tim itu bertanggung jawab atas SOP itu. Nanti setelah dibentuk timnya tolong juga kira-kira dikasihkan semacam draft, semacam acuan untuk nanti penyusun SOP itu pada saat pelaksanaan bisa sesuai dengan standar yang sudah diinginkan, yang sudah baku. Entah itu dari PM50 atau standar-standar teknis dari yang dari instansi yang lainnya. Karena kemarin pengalaman kalau yang kita mengomentari yang SOP yang sudah jadi tapi belum sesuai, ya memang tidak ada acuan kemarin itu. Itu berdasarkan feeling aja. Kalau saya pribadi saya bikin ya feeling saya cari sendiri, saya cari di internet dan saya sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di BPD Mempawa. Itu contoh. Nah, itu nanti kan pasti akan kita bahas pada saat teknisnya itu pada saat kegiatan. Tapi kalau bisa kita prepare, kita persiapan, mungkin dari Kanit SMM menyiapkan draftnya yang sesuai. Jadi alurnya seperti apa sehingga nanti kita tinggal nyusun itu menyesuaikan saja. Jadi isinya penanggung jawab masing-masing, tetapi alurnya itu sudah menyesuaikan dengan draft yang dikasih Kanit SMM mengenai penyusunan SOP itu sehingga nanti terarah kita diskusinya. Jadi menurut saya tidak usah dirubah metodenya ke workshop apa segala macam. Yang tadi Pak Ipo sampaikan di paparan itu saya rasa sudah tepat sekali, itu sudah bagus. Tinggal nanti kita menyesuaikan saja pelaksanaannya nanti, dibikin draftnya, penyusunan SOP-nya, sehingga nanti kita peserta itu bisa melaksanakan menyusun sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saran saya mengenai proses pengajuan konsep ke pimpinan, saya rasa lebih baik dimulai dari sekarang, tidak usah banyak berpikir. Jadi langsung saja dibuat nota dinasnya, disesuaikan data dukungnya itu lampirannya, paparan alur yang rencana kegiatan yang sudah Pak Ivo buat itu disampaikan saja, kemudian SOP yang sudah jadi walaupun belum sesuai dengan belum sesuai dengan aturan yang berlaku, nggak apa-apa, itu kan data kotor saja, sama RAB-nya dibikin saja, disesuaikan aja dulu dengan standar POK yang sudah ada di tahun 2021. KAK-nya juga kita start aja, tidak usah terlalu komponen atau komponen yang ada di POK. Intinya isinya seperti yang Mas Gunawan bilang tadi, Pak Gunawan bilang tadi, isinya itu sesuai dengan kegiatan FGD yang mau dilakukan nanti. Jadi rincian biayanya di situ, tidak usah terlalu terjebak dengan judulnya harus layanan perkantoran atau dukungan kepegawaian. Yang penting nama kegiatan FGD, butuh anggaran sekian, target pelaksanaan bulan Agustus, dilaksanakan 3 hari, membutuhkan dana untuk narasumber dan sebagainya, dilampirkan juga dalam RAB. Saya pikir bikin kayak begitu dulu, nanti kan pimpinan akan kasih arahan dan masukan untuk menyempurnakan. Itu kan kita butuh. Paling terdekat itu konsep harus ada dulu Pak Ipo. Karena dari konsep itu kita bisa melangkah ke depan. Dasarnya kan itu. Ya, saya kira itu 3 poin yang bisa saya tambahkan. Lebih kurangnya saya kembalikan lagi ke Pak Kanit SMM. Terima kasih. Nah, oke, baik Pak Abram, kita tampung. Nah, saya sih sebenarnya kalau melihat struktur POK-nya, leadernya sebenarnya ini Bugia sebenarnya kepegawaian yang lebih tepat menjadi leader. Justru tapi saya baru cek tadi itu ternyata adanya di laporan kepegawaian.
ininya FGD untuk laporan kepegawaian. Nah, makanya ini apakah ini saya mau cek waktu merencanakan kemarin apakah memang seperti itu atau memang karena yang saya usulkan memang nggak ada untuk FGD. Justru yang kita itu yang saya usulkan itu kalau kita itu di mutu itu ada ISO, dokumen manajemen mutu ini untuk ini itu pun ada pun untuk hanya untuk yang iklan-iklan, tapi dia nanti karena di situ ada mutu baku dokumen yang berhubungan dengan SOP di Sarpras dan di ini, itu yang nge-link nanti ke SOP-nya kita. Tapi tetap sebenarnya leadernya sebenarnya kalau ini ke kepegawaian sih sebenarnya, makanya ini saya juga takutnya takutnya terlalu maju. Maksud apakah saran mungkin Pak Gun gimana kira-kira? Gimana ya? Sebenarnya sembari informasi, waktu kita tinggal 1 menit. Oke, silakan Pak. Oke. Udah nanti kita lanjut diskusi off air aja Pak Ibu.